Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua and good morning to our guests from abroad. Pertama-tama terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya the first Animal Welfare Indonesia Conference, inisiatif dari Yayasan JAN, pimpinan Ibu Karen Franken dan jajarannya, dan juga atas kesempatan untuk berbagi pada pagi hari ini. Saya menyampaikan sharing pengalaman selama di Indonesia sejak memperkenalkan atau membawa kesejahteraan hewan kepada Direktorat Kesmafed di tahun 2002, berarti 20 tahun yang lalu. Dan saat ini masih Tuhan berikan umur untuk boleh berbagi pengalaman. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan hargai, terima kasih berbagi di forum pada pagi hari ini dan saya tidak sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat terus berlangsung sebagaimana tadi diharapkan oleh Ibu Dekan dari program studi kedokteran hewan di Unhas. Baiklah, saya memberikan judul yaitu tantangan dalam edukasi publik tentang kesejahteraan hewan di Indonesia. Jadi mungkin agak berbeda dengan yang lain bahwa dengan pengalaman mencoba menyampaikan kesejahteraan hewan kepada berbagai sektor yang mengurus hewan, ternyata pada intinya tidak semua dengan mudah menangkap apa sih yang diinginkan dari kesejahteraan hewan. Oleh karena itu saya mengatakannya sebagai tantangan. Juga mau tidak mau kita akan memerlukan dukungan pemerintah sebagai ujung tombak untuk membuat kita dibukakan pintu dalam melakukan edukasi tentang kesejahteraan hewan. Saya setuju dengan temanya yaitu membentuk masyarakat yang lebih berhati nurani, yang lebih baik, yang lebih peduli kepada sesama, karena bila sudah peduli kepada hewan, apalagi kepada manusia. Jadi saya akan menyentuh tidak kepada hewan kesayangan saja atau pet animals, tapi menyeluruh. Baiklah, di dalam pemanfaatan hewan kita tahu dalam kepentingan, slides please. Ya, dalam pemanfaatan hewan untuk kepentingan manusia banyak sekali kita mengetahui bahwa pemilik ataupun pekerjanya ngurusnya hewan tapi tidak sadar bahwa hewan itu sebetulnya adalah makhluk hidup. Hewan itu adalah yang bisa mempunyai perasaan, bisa mengalami hal-hal yang sebagaimana tidak menyenangkan pada manusia, juga tidak menyenangkan pada dia. Oleh karena itu hal inilah yang kita angkat sebagai kesejahteraan hewan dan lalu masalahnya mulai muncul di Indonesia. Manusia saja belum sejahtera, kok berpikir tentang kesejahteraannya hewan. Padahal sejahtera pada hewan dan sejahtera pada manusia jauh berbeda. Kita juga mengetahui tadi sudah disebut mengenai adanya keseimbangan ekosistem. Makhluk hidup itu ada 3, manusia, hewan, tumbuhan, dan ada lingkungannya. Dan manusia hanya bisa hidup dari yang hidup. Manusia harus makan. Manusia hanya bisa hidup dari tumbuhan atau dari hewani. Nah, dia nggak makan batu, nggak makan plastik, nggak makan kayu, tetapi makan yang hidup. Lalu bagaimana yang hidup ini, yaitu hewan, sampai kepada badan manusia ini dimakan sebagai pangan manusia, tetapi tidak dengan rasa bersalah. Disitulah kesejahteraan hewan akan masuk. Oleh karena itu kita melihat banyak masyarakat mulai memprotes bahwa kalau sudah melakukan proses dalam rangka pangan, kita tahu pangan itu tidak ada yang gratis. Pangan itu beli, makanan itu beli. Sehingga orang yang mengusahakan pangan asal hewan akan berpikir ekonomi dan profit dan untung. Akhirnya muncullah cara beternak yang tidak memikirkan bahwa hewan itu adalah makhluk hidup. Slides-nya. Saya rasa saya udah lewat ini. Ya. Jadi di sini dikenallah apa yang disebut atau dikata oleh orang factory farm ataupun animal machine. Kenapa sih seperti itu? Karena kemudian tidak memikirkan objeknya itu sebagai makhluk hidup lagi, ya.
Kita bisa lihat dari yang ada berikut ini. Next slide. Ya. Ini adalah bagaimana sampai Uni Eropa. Uni Eropa terdiri dari 27 negara yang bila mana sudah berkumpul bersama dan menyepakati mengenai hal-hal yang dianggap cruel, yang dianggap jahat dan tidak boleh, dan disepakati harus diperbaiki, maka satu kesepakatan berlaku untuk 27 negara. Itu sudah menyenangkan buat kita karena melihat merata. Kemudian dia juga harus diadopsi dengan hukum setempatnya. Jadi kita melihat contohnya kenapa sampai dihentikan cara beternak babi yang kita tahu adalah makhluk sosial yang senangnya berkumpul-kumpul, foraging, kemudian mengais-ngais di tanah, tiba-tiba harus dikurung sehingga stres, sehingga akhirnya mengunyah-ngunyah barsnya atau pagar-pagarnya sehingga mulutnya luka-luka. Seperti itu. Berikut. Juga pada dunia perunggasan kita melihat dadanya pada gundul itu karena terjadi kanibalisme atau mematuki teman-temannya, juga karena hewan-hewan tersebut stres, maka sekarang ini mulai ada gerakan untuk menghentikan kandang baterai, jadi diganti dengan cage free, yaitu bebas sangkar, yang diharapkan kembali kepada alaminya seekor unggas atau ayam, bisa mengepakkan sayapnya, bisa terbang ke atas, mengais-ngais atau mandi debu, ya, dust bathing dan sebagainya. Nah, itu tidak tercapai. Tapi sering terjadi adalah kanibalisme langsung di stop dengan dilakukan potong paruh. Main potong aja sampai menyakitkan dan menyiksa. Terlihat pada slide berikut. Next. Nah, jadi supaya nggak dipatokin, potong aja paruhnya. Kemudian pada babi-babi yang stres berkumpul, dia akan menggigiti ekor yang di depannya, sehingga ekornya luka-luka akhirnya bernanah. Nah, itu juga langsung dari kecil dipotong saja. Jadi mereka menyelesaikannya bukan dicari faktor ada hal apa, stres apa yang membuat hewan itu demikian. Kita baru sekarang memperjuangkan supaya farms atau peternakan itu memahami adanya kesejahteraan hewan yang harus diatasi sehingga akan banyak keuntungan yang bisa diperoleh. Nah, kita akan berpikir apakah kesejahteraan hewan itu hanya untuk hewan kesayangan. Kebetulan Jaan domestic animals-nya banyak fokus pada small animals, yang wildlife ada divisi lain lagi, yang farm mungkin ada yang divisi lain. Nah, tapi saya menyantumkan di sini bahwa kita semua mengetahui kesejahteraan hewan adalah pada 5 kelompok ini. Kelompok hewan pangan, kelompok hewan hobi, satwa liar atau zoo animals, kemudian aquatic marine animals because Indonesia is an archipelago, dan juga adalah hewan laboratorium atau hewan coba yang membantu di Kementerian Kesehatan. Dari archipelago Indonesia 17.000 pulau, kita mempunyai 1.131 etniks dengan 652 dialeks atau bahasa. Bukan hal yang mudah. Belum mengenai tradisional rituals. Seperti tadi kita lihat penari-penari kita dengan berbagai kostum. Dari setiap wilayah ada adat istiadat dan ada rituals ataupun ceremonies yang menggunakan hewan. Nah, apakah kita bisa merubah itu? Boro-boro sampai kepada yang tradisional untuk industri saja dan untuk bagaimana pemerintah daerah harus mengadakan kontrol populasi misalnya, sudah merupakan satu tantangan. Jadi bagaimana memahami satu kesejahteraan hewan ternyata bukan isu yang sederhana. Ini ada 7 faktor yang saya angkat, bahwa kesejahteraan hewan itu adalah sesuatu yang kompleks, ya, banyak sudut pandangnya, kemudian ada kesepakatan internasional seperti tadi One Health, One World, One Health, or the World Organization for Animal Health, Animal Welfare, in the Animal Health Code, ya. Jadi kesepakatan dunia internasional oleh OIE, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, kemudian kebijakan publik, Direktorat Kesmafed juga mengeluarkan berbagai aturan baik dari undang-undang sampai peraturan menteri, kemudian juga dasar ilmiah dan etiknya. Kita manusia adalah makhluk beradab. Jadi harusnya memiliki etika. Bagaimana memperlakukan hewan juga ada tata keramanya ataupun ada hati nurani yang menunjukkan bahwa kita ini bukan masyarakat yang tidak beradab. Kemudian juga harus ada payung hukum. Dan ini juga harus terus dikembangkan agar memberi pemahaman. Contohnya waktu
kita kebetulan saya dengan beberapa kawan-kawan dari perwakilan juga dari LSM, dari bidang hukum dan sebagainya memperjuangkan pasal-pasal tentang penganiayaan pada hewan atau cruelty to animals kepada revisi dari KUHP, RKUHP. Bukan main beratnya karena kami harus mengajarkan pemahaman kepada orang-orang wakil rakyat di DPR yang banyak tidak peduli hewan, tidak senang hewan dan nggak mengerti dokter hewan dan teman-teman mau ngapain. Dan kenapa sih mesti ribut penganiayaan ini kan sudah berlangsung berpuluh tahun, beratus tahun, mau dirubah apa? Oke. Jadi untuk mendapatkan perwakilan suara kita yang ikut di dalam drafting revisi terhadap RKUHP itu harus kita bagi dulu ilmunya sehingga mereka bisa berargumentasi. Itu sangat kompleks, makan waktu, melelahkan. Ya, jadi akhirnya itu juga ada di dalam aturan hukum. Kita bersyukur bahwa telah disahkan masuk di RKUHP ada 3 tahun tenggang. Kalau ada kelompok yang memprotes, maka kita harus maju untuk membantu di dalam tim yang penyusun RKUHP untuk mengargumentasikannya. Mengapa itu dibuat seperti itu. Kemudian kita juga tahu Indonesia dengan Pancasila, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Semua agama ternyata mengatur mengenai tidak boleh kejam terhadap hewan. Dan juga adat budaya di masyarakat kita yang menggunakan hewan tapi sering tidak mengerti bahwa itu adalah hal yang kejam. Dan utamanya lagi nanti paling penting yang pemerintah harus mengatur adalah perekonomian dan perdagangan berobjek hewan. Nah, jadi pada kenyataannya memang ujung tombak dari perjuangan perbaikan animal welfare adalah pada orang-orang yang pada dasarnya memiliki empati, sudah memiliki kepedulian. Kita ada compassion bagaimana terhadap and we love the animals. That's the start. Kalau orang sudah, I don't care, I don't see animal have a problem or whatever, then it is very difficult to discuss it dengan orang-orang yang peduli aja juga tidak. Oleh karena itu kita mesti membandingkan dan melihat bahwa ada beberapa penyerapan dari prinsip kesejahteraan hewan yang memang sudah disepakati Organisasi Kesehatan Hewan Dunia atau OIE. Kita tetap berpedoman sebagai OIE atau WOAH adalah organisasi beranggotakan 180 negara yang diwakili oleh kementerian-kementerian yang mengurus hewan sudah bersepakat animal welfare adalah harus dengan prinsip 5 freedoms yang diadopsi dari Inggris dulunya. Jadi saya cuplik juga di dalam paparan ini, sumbernya adalah dari arsip di Inggris. Nah, 5 freedoms semua mungkin sudah mengetahui, termasuk ada 3R untuk research ya, yaitu yang reduction, refinement dan replacement kita nggak bahas. Ternyata di dalam dunia satwa liar dia memang mungkin prinsip 5 freedoms yang sebetulnya awalnya buat farm animals atau hewan penghasil daging susu telur, dia mengambil yang dikeluarkan oleh Dr. David Beller dari Massey University New Zealand yang mengambilnya 5 domains. Jadi dia membaginya kalau pada satwa liar itu physical state dan mental state. Satwa liar hanya gara-gara mental state dia mati. Padahal mungkin disediakan makan, lingkungannya baik, tapi dia mati. Jadi karena dia tidak terbiasa. Jadi 5 domains diadopsi oleh WAZA ya, atau Asosiasi Kebun Binatang dan Akuarium Sedunia. Next. Kemudian di kalangan Asosiasi Dokteran Praktisi Hewan Kecil Dunia atau WASAFA, dia mengapproach-nya kepada dunia hewan kecil atau pets, di mana ada industri, ada kemudian juga klinik-klinik dan kemudian pemilik hewan. Lalu dia mengambilnya kepada needs-nya, jadi kebutuhan yang paling diperlukan oleh pets. Jadi caregiver-nya harus bagaimana memberi layanan perawatan. Jadi kita melihat contoh dari 5 freedoms kemudian diambil di mana-mana. Nah, saya ingin memasuki bagaimana yang tradisional, contoh saja next di dalam Indonesia. Emang sudah sampai hewan sentient ya? Kecepatan kayaknya, Dok. Oke.
Nah, di dalam masuk di sentient. Banyak yang belum memahami mengenai hewan sentient. Jadi pada dasarnya pemahaman hewan adalah makhluk sentient adalah yang memiliki rasa, mempunyai rasa. Jadi makhluk sentient ini selalu dikaitkan dengan perkataan can the animal speak, bukan pertanyaannya, tetapi yang harus dijawab adalah can the animal suffer, ya. Jadi dia boleh nggak ngomong tapi dia bisa menderita. Jadi nomor satu adalah dibuktikan bahwa hewan itu bisa merasa. Secara ilmiah ya ada. Yang paling sederhana adalah anjing. Di mana kita melihat anjing itu adalah pandai dan dia loyal atau setia dan cerdas, ya. Kemudian juga kita melihat dia merasa tidak senang atau menderita juga terlihat dan terukur. Antropomorfisme adalah menyamakan dengan orang. Kita tahu rasanya lapar tuh nggak enak, dia juga lapar. Dia kesakitan, kita sakit, dia juga tahu kesakitan, ya. Dan dia ketakutan karena kita juga manusia tahu rasanya takut dan sebagainya dan haus. Nah, itu tidak sulit untuk dibedakan. Kemudian dalam cara hewan menemui kematian, ini menjadi salah satu yang sering dilupakan. Dilihatnya hewan sudah mati. Dari hewan mati kita mengetahui ada kesejahteraan hewan yang terkompromi atau yang tidak dibuat. Sehingga di sini haruslah kita mengatur bagaimana sebetulnya hewan itu mati adalah sesuatu yang harus diajarkan kepada para pemilik hewan. Next, dok. Nah, contohnya di Madura yang terkenal dengan sapi. Jadi Anda kalau melihat sapi betina yang kontes kecantikan, itu luar biasa. Dipelihara selalu mereka dengan bangga. Kebetulan saya dari Madura, orang tua saya. Jadi dia mengatakan, lihat betapa cantiknya sapi ini. Lebih hebat dari saya mengurus istri saya. Jadi dikasih madu, dikasih jamu, dikasih susu, dikasih macam-macam. Supaya indah karena kontes dan harganya ratusan juta kalau menang. Tapi kemudian setelah dibeli akhirnya berakhir sebagai sapi potong. Apakah mereka memikirkan bagaimana cara sapi itu mati? Oleh karena itu Direktorat Kesmafet bersama Perhimpunan Dokter Indonesia dan teman-teman aktivis animal welfare terus bekerja pada rumah potong hewan. Karena di Indonesia 90% Muslim, 210 juta Muslim mencari daging halal karena memang firman Tuhannya adalah makanlah hewan ternak yang kuberikan dan juga hewan untuk kau kendarai. Bagaimana cara mati halal? Itu harus jelas sehingga harus ada juru sembelih halal. Nah, inilah yang termasuk diajarkan kesejahteraan hewan. Jangan cuma cantik pada waktu kontes tapi pada waktu mati dia sengsara. Belum kerapan sapi untuk yang jantan. Next, dok. Kita melihat juga mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan implementasi kesejahteraan hewan. Nah, kita sudah mengetahui bahwa ini adalah kesepakatan global, ya, mengenai kesejahteraan hewan. Kemudian prinsip kesejahteraan hewan 5F juga perlu diangkat dalam satu negara dan di Indonesia sudah kita adopsi di dalam undang-undang dan di PP peraturan pemerintah, jadi Undang-Undang 18 2009, 41 2014 dan PP Kesmafet nomor 95 tahun 2012. Kemudian juga OIE menyebutkan pengusung kesejahteraan hewan. Jadi saya berpikir who are parties that are responsible to campaign on animal welfare. Di situ terdiri dari next slide, no. Bukan sebelumnya ya. Ya. Oke. Next, betul. Siapa yang akan mengusung? Yaitu pemerintah dan pemerintah, kemudian juga komunitas-komunitas termasuk di sini LSM, NGOs, kemudian tadi kumpulannya Ibu Davina, kemudian orang-orang yang peduli dan memanfaatkan hewan, memiliki peduli dan menggunakan pemanfaatan hewan, masyarakat umum atau masyarakat sipil yang sekarang kita harus edukasi. Jadi terima kasih Yayasan Jan membuat satu website dan kemudahan untuk masyarakat yang peduli. Kalau kita introduce mengenai kesejahteraan hewan bisa membuka informasinya di sana.
dan melalui kampus-kampus dengan nanti kerjasama, contohnya dengan Unhas, mungkin dengan fakultas-fakultas yang memiliki objek hewan juga akan bisa memanfaatkan hal itu. Kemudian juga para dokter hewan dan ilmuwan, ya. Jadi di sini sangat diperlukan kerjasama multisektoral dan ini tidak sederhana. Kemudian kita juga mensosialisasikan itu harus satu paket, tiga hal, yaitu secara etika kita jelaskan karena kita manusia yang bermoral, jadi moral responsibilities. Kemudian yang kedua adalah secara ilmiah dibuktikan. Siapa bilang dia takut hewannya? Bagaimana kita membuktikan? Mengapa dalam Idul Adha kita menganjurkan untuk tidak ditonton atau tidak dekat, yang sedang dipotong tidak didekatkan dengan sapi-sapi lain? Apakah itu karena sapinya takut lihat darah? Enggak, sapinya nggak ngerti lihat darah. Tapi bau ketakutan, zat yang ketakutan dikeluarkan oleh yang disembelih, dicium oleh yang lain sehingga gelisah. Hal seperti itu adalah bukti ilmiah. Kemudian hukum, aturan hukum ini yang kemudian kami perjuangkan. Tidak cukup hanya mengatur, tapi harus ada sanksi. Dan membuat sanksi hukum, penalties, punishments itu tidak mudah. Itu sebabnya kami berjuang untuk adanya law on cruelty to animals as part of the criminal law. Kemudian kita berhadapan dengan masyarakat umum dan masyarakat adat dan pemburu satwa liar. Kita tahu satwa liar yang diburu dilindungi bisa harganya sangat mahal. Nah, kita sendiri harus kemudian mendidik dan mencarikan jalan keluar bagi mereka. Nah, oleh karena itu pada saat kita harus bertemu dengan orang-orang yang sudah menjadi tradisi seperti itu, harus ada pendekatan, yaitu pimpinan adat dengan Pemda setempat. Lalu memberikan pengertian mengenai bagaimana agama juga mengatur dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kita berhadapan dengan orang-orang yang memiliki berbagai pemahaman, berbagai pemahaman. Nah, ini tentang kesejahteraan hewan ataupun bagaimana hewan bagi diri kita. Kita di sini mungkin bersama-sama mendengarkan presentasi semua tentang kesejahteraan hewan. Tapi sebetulnya secara pribadi Anda ada yang di mana? Apakah Anda hanya pencinta? Pokoknya saya sayang, akhirnya bisa salah. Ada orang hutan sangat tersiksa, sudah eutanasi saja daripada tersiksa. Ternyata orang hutan itu statusnya dilindungi, tidak begitu saja bisa dieutanasi ya bila suffering atau menderita. Kemudian juga ada kelompok yang disebut animal rights. Animal rights tidak senang hewan digunakan selain untuk sama seperti manusia, ya, setara. Ada lagi animal control. Ini pemerintah yang nggak enak. Pemerintah harus kontrol populasi, overpopulasi di Bali, overpopulasi kucing. Karena kucing adalah kesayangan Nabi Muhammad sehingga masyarakat Islam tidak mengganggu kucing. Kucing 1 tahun 3 kali musim kawin, beranak pinak. Kalau di Bali penduduk 3,6 juta aja anjingnya 600.000 karena adat di Hindu adalah mensakralkan yang jantan. Pada kucing bisa sama juga kalau penduduk muslimnya 210 juta, lebih dari 10%. Kucingnya ada berapa? Kalau kena rabies seperti apa? Nah, itu animal control adalah tanggung jawab pemerintah. Dan bisa dikatain jahat bener kasih racun, jahat bener anjing-anjing ditangkepin. Dilematis. Animal use digunakan sebagai pekerja, digunakan pembajak, digunakan untuk hewan coba, atau kemudian eksploitasi. Ini yang harus benar-benar kita lawan dan sebagainya ya. Jadi mungkin terlalu panjang kalau saya lanjutkan di sini. Namun demikian, kita harus tahu bahwa kita akhirnya terus berusaha agar berbagai kekejaman pada hewan yang terang-terangan tadi dikatakan Ibu Davina makin marak ya kelihatannya. Sebetulnya mungkin tidak marak, dulu tidak diangkat oleh mass media. Sekarang mass media peduli kepada kekejaman pada hewan. Begitu ini diangkat, maka sudah waktunya untuk kita mengangkat juga perjuangan untuk menghentikan kekejaman apapun hewannya. Oleh karena itu, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada tanggal 6 Desember kemarin ini telah sah pasal-pasal penganiayaan yang pada hewan yang tadinya sempat ada upaya untuk dihentikan atau dikeluarkan, katanya diurus Perda saja. Perda di era otonomi daerah sangat sulit. Dan ini ternyata berhasil dipertahankan atas kegigihan ibu-ibu dan teman-teman ahli hukum pidana di dalam tim, sehingga mereka kemudian
tetap ada, lihat dalam 3 tahun ini ada yang memprotes atau tidak. Nah, saya mencuplik ini adalah diterbitkan oleh tim penyusun draft criminal law yang bekerja begitu keras, dan mereka sangat bersyukur bahwa mereka akhirnya berhasil untuk mempertahankan pasal ini dan pasal-pasal lain tentunya. Nah, sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa pada intinya hewan semua dapat tetap dimanfaatkan manusia untuk kepentingan apapun. Akan tetapi rambu-rambu dan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan harus dikawal oleh kita yang peduli, tanpa perlu adanya konflik, tanpa peduli adanya hal-hal yang akhirnya merugikan perjuangan kita karena akan kemudian didiskreditkan. Jadi waspada mengkampanye tentang kesejahteraan hewan. Aturan hukum di Indonesia juga bagaimana penggunaan hewan-hewan pada setiap sektor, dan di dalam khususnya sistem produksi pangan asal hewan ini yang terus disosialisasikan karena bisa menjadi boikot bagi Indonesia, apalagi pemerintah tentu berkeinginan juga untuk bisa mengekspor, dan jangan sampai seperti contohnya kebun sawit, minyak sawit Indonesia diboikot karena menggantikan hutan sehingga satwa liarnya tidak mempunyai sumber pangan, sehingga akhirnya terlantar dan sebagainya, diambil filmnya dan di-upload, dan akhirnya sempat terjadi boikot walaupun kemudian diargumentasikan kembali. Itu baru contoh-contoh. Nah, dari gambaran besar ini mudah-mudahan kita melalui Animal Welfare Conference yang diinisiatifi oleh Yayasan Jaan dan Ibu Karin dan kawan-kawan, dengan kerjasama semua pihak dapat terus berlangsung untuk mengangkat lebih banyak lagi pemahaman-pemahaman tentang kesejahteraan hewan. Demikian saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih, dan mari kita terus berjuang untuk kesejahteraan hewan sebagai satu misi mulia kita sebagai makhluk hidup yang mendapatkan kesejahteraan dari hewan yang kita urus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi.